Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas besar pengantar komputer dan software 2 TPB 40 yang beranggotakan saya Dena Antika Putri dengan NIM 121350053. Saya Hoirunisa dengan NIM 121350044. Saya Nida Lutfia Nur Atika dengan NIM 121350061. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar komputer dan software 2 yaitu membuat suatu pemrograman C++ yang berhubungan dengan prodi teknologi pangan yang berjudul struk pembelian makanan. Struk adalah alat bukti pembelian atau penerimaan dalam sebuah transaksi kegiatan belanja yang dicetak melalui mesin kasir atau pos. Struk menjadi bukti bahwa barang-barang yang dibeli telah sah menjadi milik pembeli. Percabangan adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Disebut percabangan karena istilah ini sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang. Pada flowchart logika, jika, maka digambarkan dalam bentuk cabang, karena itu, ini disebut percabangan. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Perulangan merupakan suatu proses di mana kita dapat mengulang satu atau beberapa perintah atau eksekusi blok kode tanpa henti, selama kondisi yang dijadikan acuan terpenuhi. Biasanya disiapkan variabel untuk iterasi atau variabel penanda kapan perulangan akan diberhentikan. Perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Ada 4 macam bentuk perulangan pada C, namun secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu counted loop dan uncounted loop. Perbedaannya yaitu counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya, sedangkan uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Berikut hasil pemrograman yang kami buat. Yang pertama, pada line 1 terdapat hashtag include IOStream, yaitu untuk menampilkan data dalam bentuk angka atau simbol atau lain-lainnya. Pada line kedua yaitu using namespec, merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk mendeklarasi atau memberi perintah. Pada line 6-11, kami hanya menampilkan sebuah tulisan struk pembelian makanan McDonald dengan alamatnya. Pada line 13, terdapat integer, terdapat tipe data, banyak jenis, I, banyak struk, jumlah harga, jumlah beli, pajak, total beli, bayar, kembali. Pada line 14 terdapat chart NC. NC itu yaitu untuk memasukkan nama customer. Kode makanan, yes, no. Pada line ke-15 terdapat string nama makanan. Pada line 16, tulisan atas ini untuk menampilkan goto. Lebih tepatnya nanti dijelaskan di bawah. Pada line 17 sampai 23, di sini menampilkan output kode nama makanan dan harganya. Kemudian di line ke-25 terdapat cout nama customer dan sin untuk memasukkan nama customer-nya. Di line 26 terdapat cout ingin beli berapa kali dan sin untuk memasukkan angka dari 1 sampai 50 yang ingin kita beli berapa kalinya. Pada jumlah beli untuk memasukkan berapa banyak yang ingin dibeli. Kemudian pada looping atau pengulangan for I sama dengan 1, titik koma, I sama dengan banyak jenis, titik koma, I plus plus. Di dalam for tadi terdapat cout pembelian ke, jika dimasukkan 2 kali maka akan menampilkan seperti ini sebanyak 2 kali nantinya. Kemudian ada cout masukkan kode makanan untuk memasukkan kode makanan. Kode makanan tersebut akan masuk ke dalam kondisi seperti ini. Pada line 37, di mana jika kita menginputkan nomor 1, maka akan keluar menu cheeseburger dengan harga 33.500. Kemudian jika kita menginputkan kode 2, maka nama makanan yang akan muncul yaitu panas 1 McDonald dengan harga 28.000. Jika kita menginputkan nomor 3, maka nama makanan yang akan keluar yaitu receh
sama dengan harga 20.000. Kemudian jika kita menginputkan selain angka 1 sampai 4 tadi, maka yang akan keluar adalah kalimat telah input ini. Kemudian di line 65 ini terdapat rumus yaitu jumlah harga sama dengan banyak struk dikali harga. Di line 66 yaitu jumlah beli ditambah jumlah harga. Kemudian pada line 68 terdapat rumus yaitu pajak sama dengan 0,1 dikali jumlah beli. Pada line 69 terdapat rumus total beli sama dengan pajak ditambah jumlah beli. Kemudian di line 72 sampai 74 kami hanya menampilkan nomor, kode, nama makanan, harga, jumlah struk, dan jumlah harga. Kemudian pada line 75 terdapat looping for yaitu I sama dengan titik koma I kurang dari sama dengan banyak jenis titik koma I plus plus. Kemudian pada line 77 ini secara otomatis akan keluar kode, nama makanan, harga, jumlah struk, dan jumlah harga sesuai dengan yang telah dimasukkan di atas tadi jika sudah dijalankan. Kemudian pada line 81 sampai 85 terdapat jumlah bayar, pajak total 10%, total bayar, uang pembayaran Anda, dan kembalian Anda. Itu akan menampilkan secara otomatis jika sudah dijalankan programnya. Kemudian pada line 87 ini terdapat pertanyaan yaitu see out, ingin input kembali, dan sini untuk jika menginputkan kata yes atau y, maka rumusnya akan kembali ke atas, kembali ke sini lagi, ke bagian atas sini. Tapi jika tidak, maka program akan langsung ke bawah sini. Dan kemudian pada line 95 terdapat looping yaitu for sama dengan I sama dengan 1, titik koma, I kurang dari sama dengan banyak jenis, I plus plus. Pada line 97 sampai 106 ini terdapat tampilan struk yang akan keluar jika pada pertanyaan ini tidak menginputkan yes, maka akan keluar struk seperti ini. Kalau begitu, coba kita jalankan programnya. Untuk nama customer, kita coba menginstall saja namanya. Ingin beli berapa kali, saya ingin mencoba beli sekali. Dan kemudian di situ terdapat tulisan masukkan kode makanan, saya ingin memesan kode 3 dengan banyak 1, maka hasil notanya akan begini, dan jumlah yang harus dibayarkan adalah 22.000. Saya membayar dengan duit 50.000, maka kembaliannya adalah 28.000. Dan jika saya tidak ingin menginputkan kembali, maka saya memilih huruf P agar dapat menampilkan struknya seperti ini. Kemudian kita coba untuk menjalankan program jika saya membeli sebanyak 2 kali misalnya. Maka pembelian yang pertama kita memasukkan kode 4, banyaknya 1, dan pembelian yang kedua saya ingin membeli kode 1 dan banyaknya 2. Maka notanya akan seperti ini, dengan jumlah yang harus dibayar adalah 89.100 perak. Uang yang dibayar adalah 100.000. Maka kembaliannya adalah 10.900. Maka seperti ini jika kita memilih untuk pembelian 2 kalinya, maka struknya ada 2 kali juga. Ini struk yang pertama, ini yang struk kedua. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.